Iya Bu. Nanda nggak pulang? Pulang Bu, tapi kembali ke sini lagi Bu. Oh, di mana kampung Nanda tuh? Kayak Kubu Bu. Oh, itu dekat ya. Iya iya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama dan paling utama sekali mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan kewajiban berpuasa dan diberi nikmat untuk mengikuti Ramadan ini kembali. Salawat dan salam buat Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kalimat itu masih ingat pembelajaran apa? Ingat Bu. Apa itu? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik. Selanjutnya kita masuk pada bab selanjutnya yaitu hidup lapang dengan berbagi. Apakah Anda tahu itu apa hidup lapang dengan berbagi itu? Berbagi kepada semua orang Bu, kayak sedekah. Betul. Sebelum Ibu menjelaskan lebih rincinya, nanti Ibu akan menjelaskan pertama yaitu kita masuk kepada zakat. Apakah Anda pernah berzakat? Karena Bu, ketika sebelum hari raya Idul Fitri. Iya betul. Apalagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan, itu kita akan menyumbangkan Zakat. di sini Ibu akan menjelaskan zakat itu kan ada terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah itu adalah pada bulan Ramadan umat Islam itu mengeluarkan zakat fitrah yang mana menurut bahasa zakat fitrah itu artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilahnya adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, hukum zakat fitrah itu adalah wajib bagi semua umat Islam ini ya Anda. Ya Bu. Yang mana orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah itu adalah apabila dia itu adalah memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-harinya dan masih diberikan umur di akhir Ramadan ini. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah orang yang memiliki kelebihan untuk hartanya dengan kebutuhan sehari-harinya. Nah, sebelum kita lanjut ke yang kedua zakat mal, apakah sudah paham apa ini zakat fitrah? Udah Bu. Lanjut yang kedua. Nah, sebelum masuk zakat mal itu, yang mana banyak zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Yang mana kualitas beras yang dikeluarkan itu tentunya adalah beras yang bagus untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras
Bu. Nah, selanjutnya yaitu adalah pada materi hadiah. Sebelum ibu menjelaskan hadiah, pasti kita semua ini pernah dikasih hadiah kan? Ya, Bu. Nah, yang mana hadiah itu pasti menunjukkan motivasi. Misalnya saja, ada kita menjanjikan sesuatu kepada adik kita, sepertinya dia lagi ujian. Jadi misalnya kalau dia naik peringkatnya, kita ngasih hadiah, pasti dia itu langsung termotivasi untuk belajar dari hadiah tersebut. Nah, yang mana hadiah di sini merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud itu memberikan rasa hormat, memuliakan ataupun memberikan penghargaan. Nah, yang mana seperti yang ibu jelaskan tadi, memberi hadiah itu dengan nilai yang tulus hukumnya adalah mubah atau boleh. Nah, jadi tujuan memberikan hadiah ini adalah memberikan rasa hormat atau penghargaan atau menunjukkan motivasi terhadap orang tersebut. Nah, dengan saling memberi hadiah itu merupakan perilaku yang terpuji dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, misalnya Ananda yang memberi hadiah pasti rasanya senang kan? Ya, Bu. Nah, jadi hadiah di sini yaitu hukumnya itu berubah dan boleh. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu hikmah dari berbagi. Dengan materi kita tadi itu kan lapang dada dengan berbagi. Yang sekarang hikmah dari berbagi itu ada 5. Yang pertama yaitu melipat gandakan rezeki. Yang kedua yaitu apa yang kedua coba baca Nanda? Menghapus sifat kikir, kepelit. Menghapus sifat kikir atau pelit dalam tubuh kita ini. Yang mana hikmahnya itu bisa kita menunjukkan rasa yang mudah berbagi apabila kita itu berbagi. Yang ketiga yaitu membersihkan harta. Yang keempat yaitu menolak musibah. Dan kelima itu tentunya membantu orang lain. Nah, sudah paham? Ya, Bu. Nah, jadi materi kita sampai di sini, tapi Ananda yang diberi tugas. Ya, yang Bu. mana tadi kan ada tentang infak dan sedekah. Hadiah itu ibu cuma mencantumkan artinya saja. Ya, Bu. Nah, tugas Ananda itu silahkan cari ayat yang mengenai tentang infak, sedekah dan hadiah tersebut. Baik, Bu. Ibu besok dikumpul ya. Ya, Bu. Nah, baik. Mungkin sekian dari materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Baik, alamin. ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.